Dan Berapa sesi kedua ini adalah berapa sesi tanya sesinya? jawab ya. Jadi kita akan mulai. Sudah ada rekan kita yang mau bertanya. Mari silakan Bu Lili. Bapak Ibu rekan-rekan yang ingin ada pertanyaan, silakan boleh di chat di room ini ya. Terus kalau misalnya saya ada dari sini, kalau kan saya nggak paham baca saya yang baca itu gitu ya. Masing-masing. Baik dari keluarga atau teman kamu saja. Dengan perkataan lain, boleh dikatakan bahwa secara preventif, seandainya kita itu bisa berusaha menjaga tuh tiap-tiap individu di dalam keluarga itu sehat secara holistik ya, tubuh, jiwa ya, yang penekanannya di sini kan jiwa ya, Prof ya, kemudian roh. Baik aja, artinya semua akan berjalan dengan baik-baik aja. Pertanyaannya, bagaimana lalu menjaga bahwa tiap individu itu merasa baik-baik dan benar-benar baik-baik. Itu sih paling tidak mungkin bagaimana tiap individu itu bisa merasa secure, merasa worthy, dan merasa capable ya. Terima kasih. Baik Bu, satu pertanyaan yang baik itu memang, dan memang para pakar ya, mencoba membuat riset apa yang harus kita lakukan kalau kita menghadapi, menghadapi misalnya merawat orang yang mengalami mental illness dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Memang yang kita bisa lakukan itu hanya bukan menyembuhkan, tetapi menguatkan resiliensi, mengurangi kerapuan. Jadi semakin, karena semua studi manusia itu kan dasarnya statistik ya, probabilitas. Jadi selama ini memang tidak bisa, kalau kamu melakukan demikian, pasti dijamin sembuh. Nah ini cara ngukurnya aja sudah very difficult. Ya. Jadi yang kita bisa lakukan adalah studi, misalnya saya studi kebahagiaan. Salah satu faktor yang membuat orang itu lebih berbahagia, itu contributing factornya adalah misalnya berhubungan, positive coping. Kalau kita ini menghadapi masalah, kita itu tidak menyalahkan Tuhan misalnya, ya. Tetapi kita melibatkan Tuhan di dalam permasalahan kita. Itu ternyata di dalam riset saya, cara sikap kita terhadap Tuhan itu di dalam menghadapi masalah yang disebut negative coping, spiritual coping atau positive spiritual coping, itu mempengaruhi akan kebahagiaan kita. Atau, tapi itu sendiri tidak bisa mengatakan bahwa kalau kamu punya hubungan positif dengan Tuhan dalam menghadapi masalah, itu pasti kamu sembuh. Itu pasti kamu, itu enggak. Karena semua studi itu korelasi, manusia itu begitu unik. Dan melibatkan bukan hanya, sistem, struktur, tapi juga tubuh, persepsi, kognisi. Ini very complex. Tetapi kalau sistemnya sudah benar, most probably itu akan sangat menolong. Ya. Jadi sangat menolong. Dari riset-riset yang ada akan sangat menolong. Walaupun ya contohnya seperti tempat mami saya. Begitu environment-nya baik dan sebagainya, ya gradually tanpa obat sama sekali. Dia dikasih obat dari sini. Karena paranoia. Kasih obat dikira langsung. Ya, ketakutan. Dipaksa. Lah, itu kan saya waktu kecil, sampai hari ini kan selain begini, saudara tahu kenapa? Karena SIM-nya cacingan.
Cina gitu. Jadi lah sama nenek saya itu tiap sore ya, sama Mbah Buyut apa itu nenek-nenek saya di tackle down and itu tutup gitu ditokoi sama temu ireng. Wah itu minta ampun, saya benci. Dipaksa sama Mbah Buyut saya, nenek apa ya, great grandma, maco. Nah itu untuk ngurangi cacingan. Nah, mami saya mau tak gitu kan, ya nggak berani. Kita buat sistem environment yang safe, understand. Dia kalau pas naik itu ya, paranoianya naik, itu ya kita benerin aja. Kalau dibantah, berkelahi, makin eskalatif. Wah, yang bantah mumet, yang dibantah tambah stres. Itu papi sama mami gitu, anunya, karena dia nggak tahu kan cara menghadapinya bagaimana. Ya kalau saya pas di situ atau apa ya didengerin, di apa gitu, calm down sendiri. Gitu. Nah, kalau stresnya naik, ya simptomnya tambah. Tapi itu adalah jenis type 1 ya, type 1 skizofrenia. Jadi type 1 skizofrenia itu dalam riset, kalau nanti dia makin tua, itu simptomnya makin kurang. Karena hormonalnya itu ada korelasi, bukan korelasi, korelasi dengan neurotransmitter namanya dopamin. Maka intervensinya adalah mengurangi dopamin. Kalau terlalu kurang, terlalu banyak obat, terlalu kurang, nanti dia jadi Parkinson disease, tidak bisa jalan. Itu as simple as tiap pagi orang yang mengalami skizofrenia orang itu pakai ini, pakai fire, orang Indian kalau dikira kesurupan ya, karena mereka tidak tahu wah ini orang kesurupan. Ini masih ada satu Nah, lagi. itu pakai fire, pakai fire. Nah, kemudian mereka ya ini fellowship di fire gitu sambil doa, sambil nyanyi, sambil apa. Ini kan ada support group, you know. Kemudian fire sekarang itu baru ditemukan sesudah studi dari COVID-19. Bahwa ternyata fire itu, api, warna api itu mengandung near infrared. Nah, near infrared ini nanti akan charging kita punya microchondriasis. Itu microchondriasis itu mesinnya immune system. Dan seluruh neurotransmitter dan sebagainya itu ada di situ. Kayak baterai. Maka daerah matahari pagi, zaman dulu itu setiap hospital dia itu punya kamar ya, jadi orang kena TBC atau apa itu pengobatannya adalah digelundungkan ke ini tempat tidurnya itu bisa digelundung apa digulundungnya apa ya, digulirkan keluar gitu terus di PP dijemur. Nah, kayak bandeng itu loh. Itu tiap pagi. Nah, sekarang dibuktikan dalam riset itu benar gitu loh. Terutama kalau hijau-hijau begini, ya, Anda tidak usah diekspos dengan matahari langsung. Tempat hijau-hijau itu dia menyerap near infrared. Nah, near infrared ini yang akan trigger immune system dan membalance in some way kayak baterai di charge itu. Itu studinya dari COVID-19. Ya. Jadi ada banyak hal yang kita itu bisa lakukan. As simple as olahraga. Olahraga itu luar biasa kan. Ya di samping pikiran, fellowship ya. Ini persekutuan semacam begini itu one of the best factor untuk membuat orang tidak mati-mati alias umur panjang. Ya, good quality of close relationship itu the largest study, the longest study. Sampai sekarang masih berlangsung di Harvard University. Dimulai waktu Presiden Kennedy masih college student.
Jadi mereka diamati, kawin, punya anak, terus anggota keluarganya itu cicit apa, diawasi, ya. Semua faktor yang bisa diukur, mau jawab pertanyaan faktor apa yang paling kuat yang menentukan orang itu manusia umur panjang. Nah, ternyata melalui statistik ya, dari sudah berapa puluh tahun terus diawasi, itu ternyata satu faktor yang sangat signifikan melebihi segalanya, melebihi vaksin, melebihi non smoking, melebihi olahraga, melebihi macam-macam, yaitu good quality of close relationship. Nah, kalau saudara baca Bible, God is love. Satu Yohanes 4 ayat 7. God is love. Kata love itu benda. Jadi di mana ada cinta, di situ ada Tuhan. Karena Tuhan itu adalah kasih. Makanya oleh saintis bisa didetek di mana ada kasih sayang, termasuk merawat, merawat orang yang mengalami struggle dengan mental illness. Itu kuasa kesembuhan tidak bisa menang sama drug, tidak bisa menang apa-apa kalau ada orang yang mengasihi orang. God is love. Itu terbukti dalam riset, the largest, the longest, the top faktor yang membuat orang umur panjang. Di samping yang lain-lain. Ya, tapi kalau saudara tidak bisa kontrol, kalau Anda harus makan obat, ya kan. Tapi saudara lihat proporsinya. Kalau mau nanti jangan dapat berita ini, kalau gitu cinta-cintaan aja lah, tidak usah obat-obatan. Lah Anda nanti withdrawal, obatnya dibuang semua, lah saudara. Mami saya, ibu dikasih obat beta-pentin, dokternya lupa langsung takol. Dokter, kamu gila ini, orang kasih beta-pentin langsung disuruh stop, berhenti, munting mami saya. Gitu. Gara-gara apa? Sakit pinggang. Itu beta-pentin untuk obat ayam itu sebetulnya. Untuk obat ayam, tapi bisa juga untuk obat pain. Nah, itu tuh. Kalau dokter kan gitu. Sakit pusing, terus akhirnya depres misalnya, sad, ya kan? Tambah depres, ya kan? Amin, tidak salah tambah depres. Artinya kan karena dianggap sakit, mami jangan gini, jangan gitu, nggak boleh gerak. Lama-lama pegel boyoke, kasih obat lagi, ya sudah pegel, terus nggak bisa. Obat itu side effect-nya kan macam-macam, nggak bisa ke belakang, obat lagi. Dalam riset itu, dalam 2 tahun rata-rata manusia yang di Amerika ini dapat satu obat, biasanya jadi 5, dan dalam 2 tahun biasanya buka apotek. Bener, gepung tak gepung. Teman saya tuh makan secupuk, jadi kayak makan pagi obatnya. Itu terjadi. Dan saya sering ikut konferensi dokter, itu ada side effect-nya. Akibatnya ginjalnya nggak kuat. Kemudian juga kadang obat itu berinteraksi satu dengan yang lain. Tambah lagi ibu-ibu, bapak-bapak itu seneng dengan vitamin-vitamin suplemen yang nggak ngerti, nggak FDA approved. Nggak ngerti. Oh ini vitamin K, vitamin G, vitamin apa, campur aduk, orangnya teh. Ya saya bisa cerita banyak soal itu. Nah, itu saat sekarang struggle karena pharmaceutical company perlu duit, gitu. Itu yang terjadi. Bukan berarti obat tidak maju. Dalam riset dibuktikan orang less masuk mental hospital dalam sejarah ilmu psikologi dengan penemuan obat-obat, obat kan cuma 4 macam, ya, depression, kemudian stimulan, kemudian stabilizer seperti lithium, misalnya untuk skizofrenia stabilizer, and then juga psikotik, seperti skizofrenia, kalau ada halusinasi, ilusi. Kalau kita tidak bisa kontrol orangnya sampai pada posisi, nah itu obat memang menolong, tapi sesudah itu ya mesti harus di-maintain. Dan menurut saya sampai hari ini caring, love itu sangat signifikan faktor dan tidak kalah hebatnya sama obat. Tetapi kalau kombinasi ya lebih baik lagi proporsional.
Ya, maksud ya. Jadi jangan mengatakan Pak Handoyo tidak perlu obat. Ya saya tidak perlu obat sekarang ya. Cuma, cuma itulah menolong. Oke. Sip, Pak Mulyo. Oke, next. Bu Cincik, silakan. Ya dari Zoom Pak Profesor. Pertanyaannya dari Pak Win atau Bu Win, ini saya nggak jelas. Dampak psikologis apa yang terjadi pada anak dan ibu jika ibu menggantikan peran bapak pada anaknya karena bapaknya tidak hadir? Bagi si ibu seperti yang dicontohkan Prof tadi. Ya, ada beberapa macam gejala. Yang jelas ya tergantung role-nya itu sebagai apa. Umumnya yang jelas anak itu stres. Nah, stres itu karena dia menjadi bantalan emosi dari ibunya, maka gejalanya bisa macam-macam. Bisa nuruti ibu, tidak bisa mandiri, seperti 3 anak ini yang tidak bisa kawin dengan orang lain, atau in some way difficult untuk kawin. Ya. Ada yang berontak. Gitu. Jadi, ada yang berontak, ada yang berontak itu untuk melepaskan diri dari apa fungsinya. Gitu. Kayak orang itu dikasih fungsi, dikasih kerjaan yang bukan pekerjaannya. Nah ini kan macam-macam, orangnya stres. Wah ini bukan aku gitu, tapi kadang bisa ngomong. Nah, divorce, orang yang divorce, ya, itu kadang kan kalau nggak tahu, anaknya dijadikan ini pipa, saluran berkat, saluran kutuk gitu. Dari orang tua. Yang satu mami tadi ngomong apa? Wah jadi spy, jadi CIA. Wah itu anak kecil, itu role-nya bisa beda-beda. Jadi spy bapaknya, nanti dari ibunya spy ibu anunya. Itu wanita itu siapa? Ngomong apa? Waduh, lah mumet anak ini. Bayangkan aja lah kalau kamu punya anak atau kita sendiri dijadikan FBI atau CIA, nggak bingung, nggak ada latihannya lagi. Nah itu keadaannya. Nah nanti hasilnya bagaimana? Ya menurut saya nggak tahu. Anak yang cerdas mungkin malah jadi resilient, mungkin bisa. Ya, karena setiap trauma itu belum tentu menghasilkan PTSD, belum tentu menurunkan, apa namanya, bisa menaikkan resiliensi Anda. Pengalaman saya, kalau saya mikir trauma-trauma yang saya alami, wah, udah nggak hitungan sudah. Kecil sudah cacingan. Tiap mikir mau tidur itu kita berkelahi dengan cacing, geli, gitu loh. Pagi tarik yang panjang, nanti setahun 2 tahun sekali, baptisan ulang alias rumah kebanjiran. Nah, ke sekolah lupa bawa homework, dimasukkan ini reservasi kan, masukkan sama bruder Katolik, masukkan apa ini story, celana dipelotrokin, pak, nih lihat, fat sekarang, habis, itu terus itu. Di kampung saya jalan keluar, kulit, just karena punya skin yang berbeda. Itu pengalaman saya waktu kecil. Di sekolah, saya bantah sama guru, sini Anda, dicetukkan di kepalanya, pulang darah-darah, ini apa? Ini benjol. Ya, wah banyaklah ceritanya. Tapi ya in some way saya bersyukur sama Tuhan. Saya menikah dengan istri, kemudian saya belajar psikologi, itu sangat menolong saya. Saya nikah dengan psikologis, dia ngerti counseling. Nih, Bu Caroline asing tahu istri saya orangnya kayak apa. Pada permulaan perkawinan itu udah mau mukul mau tapi dia bisa karena dia tahu tekniknya. Berubah saya berubah. Jadi sangat menolong. Karena itu saya anjurkan Anda menikah dengan psikolog. Pasti Pak. Sekarang kita ke onsite. Di sini ada pertanyaan. Oh ya. Istri dan anak. Yang masalah ini kalau suami ini tidak kembali ke istrinya, Ya.
Mungkin itu kan butuh waktu ya. Iya. Ini sakit. Baik. Bagaimana ini seorang istri ibu ini dalam mengasuh dua anak ini ya dengan beban, bagaimana triknya supaya ibu ini nggak stres kelelahan gitu. Terus yang kedua ada hubungan dengan khotbah lagi, boleh Pak? Ya. Tadi dikatakan bahwa kekhawatiran untuk mengalahkan kekhawatiran itu robah Right. dengan ketakutan. Right. Terus problemnya ini untuk orang yang gangguan mental, Right. apakah ini bisa? That's good question. Ya. Ya. Jadi orang itu kan punya bahan dasar beda-beda. Nah, kalau memang betul, saya yang ceritakan tadi kan case anxiety. Kalau ada misalnya anak mengalami mental illness, misalnya autis, Berapa? kan dia autis itu problemnya adalah dia tidak bisa baca pikiran orang lain. Jam. Jadi the theory of mind itu tidak berkembang autis. Tergantung dari apa namanya severity-nya gitu. Yang berat tentu untuk komunikasi aja susah. Tentu tidak bisa melakukan hal itu. Nah, ada teknik-teknik pendekatan yang lain. Makanya kalau saudara belajar psikologi, ini ada Bucin ya, profesor di University Maranatha. Makanya perlu di apa namanya belajar psikologi atau belajar apa namanya tentang pengetahuan itu kalau Anda mau ahli di situ. Yang kita pelajari apa? Yang kita pelajari adalah sebetulnya alat atau hasil studi. Ini loh teddy bear, ini kan orang lihat bear ya, lihat apa ini beruang, terus menceritakan kalau kamu ketemu beruang harusnya begini begitu. Jadi kita tidak usah ngalami, menghadapi beruang, tetapi orang lain sudah bisa buat teddy bear, dibuat bonekanya gitu. Nah boneka ini punya, pengalaman orang itu begini begitu. Kalau kamu lihat bear, ya jangan kamu lari, dicaplok nanti, malah dihadapi. Nah, gitu loh. Nah, orang sudah punya pengalaman itu, Pakai kabel. kemudian dibuat model kayak Google Map gitu. Jadi teori-teori yang saya sampaikan ini adalah hasil penelitian, hasil pengalaman orang lain yang diamati secara sistematis, kemudian dibuat model seperti pola peta. Sehingga saya bisa mengatakan saya dari sini ke Vietnam nanti sekitar berapa jam gitu terbangnya. Loh kok tahu kan? Belum pernah sana tahu. Lah orang lain sudah ngalami. Kemudian sudah dikasih peta. Orang lain sudah ketemu bear. Cara ngadepnya begini, kalau kamu lari malah dicaplok gitu. Nah, di sekolah itu diajari teori ini yang efektif untuk ini. Teori ini yang efektif untuk itu. Ya, misalnya kalau skizofrenia itu obat menolong supaya waktu psikotik itu dia zaman dulu tidak punya obat, masukkan rumah sakit, dicacang, dirantai, you name it, karena mengganggu kepentingan umum gitu. Nah, tapi dengan penemuan obat itu bisa dikontrol, halusinasinya turun dan sebagainya. Tapi obat itu side effect-nya juga banyak, and then cara delivernya harus maintain. Tiap orang sampai hari ini, the best researchers in the world itu belum menemukan mekanisme daripada skizofrenia. Ada terakhir saya ikut konferensi itu 96 gen yang kontribusi yang menimbulkan simptom skizofrenia. Padahal saudara tahu dalam sejarah penyelidikan psikologi itu dimulai pembentukan manual, diagnostic manual for mental disorder, bukunya namanya DSM itu dimulai dengan asumsi penyelidikan skizofrenia. Kalau kita bisa menemukan kayak apa itu motorcycle atau car itu, kalau ini on the delay masalah, cuplok gitu aja kayak komputer, pasang chip,
wis dadi, maka semua sakit jiwa bisa disembuhkan. Karena itu kita kumpulin dulu deh, simptomnya kayak gini. Kalau major depressive disorder dalam 2 minggu, kamu punya 4-5 tanda ini, maka kamu sebut major depressive disorder. Kalau kamu stres misalnya, dalam waktu 1 bulan, stresnya disebut kena trauma, namanya stress acute disorder. Tapi kalau lebih dari 1 bulan, kemudian kamu ingat-ingat stresmu, kemudian balik kelakuannya itu yang tingkah lakunya sama dengan hal itu, maka disebut PTSD. Nah, ini semua dikumpulin untuk just komunikasi supaya kita bisa ngomong. Nah, dari situ penyelidikan skizofrenia sampai hari ini masih misteri, orang nggak tahu, bahkan drug ini kok bisa buat, tapi dikasihkan orang lain kok nggak buat. Kenapa? Jadi struggle yang pertama itu adalah minimum 3-4 bulan, 5 bulan, itu just cek satu drug dulu. Wah, gak cocok, ganti lagi. Cek. Oh, cocok. Kalau nggak cocok, ya sudah, nggak apa-apa. Gitu loh. Lah, kemudian kalau sudah suasananya enak, ini simptomnya kurang. Lah, cara nguranginya ini juga hati-hati. Tergantung karakteristik dari obatnya. Lithium misalnya. Begitu ada terlalu banyak lithium yang untuk manik depresif itu, lithium terlalu banyak, keracunan. Terlalu sedikit gak konjak, darah mumet. Jadi harus kontrol darah terus gitu. Enggak gampang. Itu beberapa sakit penyakit, jadi nggak bisa satu tuh bisa kebiaunya semua. Saya harap begitu, tapi selama kita hidup di dunia, kita harus main macam-macam, Bu. Gitu. Nah, itulah indahnya dunia. Kadang sengsara, kadang bahagia, dan itu membuat orang tertawa, ya. Masih. Baik, kita ada satu pertanyaan, Bu Feni. Ya, silakan. Psikologi. Di sini ada tulisan yang mengatakan bahwa Jawa Barat dapat dipercaya gitu. Itu atasnya ada indikasi apa ya? Ya. Jadi Mas Tes ada nomor 1 lagi Jawa Barat dapat dipercaya ini bagaimana sih tes psikologi? Itu ya gini ya, tes itu macam-macam ya. Jadi 2 hal yang penting di dalam tes itu. Apakah tesnya reliable? Artinya dia akan menunjukkan hasil yang sama meskipun di tes yang ngetes itu orang banyak atau waktunya berbeda-beda. Itu harusnya tes yang reliable harus menunjukkan yang sama, kayak termometer itu. Kalau kamu termometer hari ini 37 degree, mungkin setahun lagi kamu dites, kalau kamu sehat ya 37 Celsius gitu loh. Dan ini termometernya harus reliable, konsisten, tunjukkan. Jangan dites 37, terus suhu yang sama dites jadi 38, nanti suhu yang sama, orang yang sama, keadaan suhunya sama, dites jadi 39. Nah, ini dibuang aja. Gitu. Tes pertama, reliability, consistency. Yang kedua, validity. Ya. Jadi, kalau saya mau nimbang orang, ya jangan pakai termometer. Oh, timbanganmu apa? Ya coba lagi termometer ideal. Injak, ya pecah. Nggak menunjukkan berat badan. Scale atau timbangan berat badan itu adalah instrumen yang valid untuk nimbang badan. Nah, tes juga begitu. Tes ini sudah divaliditas untuk, untuk komunitas itu apa enggak? Kita tidak bisa memberikan tes, IQ tes di Amerika langsung ditranslate, langsung tes ke Indonesia. Tidak bisa. Validitasnya bagaimana? Itu seperti kamu mau nimbang nimbang badan tapi pakai termometer. Tidak valid. Saya kasih contoh. Saya pada waktu ngambil theory of personality, guru saya itu adalah murid daripada Cattell. Cattell itu seorang profesor yang menelorkan, yang membuat instrumen namanya 16PF, 16 personality factor. Jadi itu salah satu yang terkenal untuk orang normal. Kalau orang yang gila itu biasanya pakai MMPI, ya. Multiple
Minnesota Multiple Personality Inventory. Kalau yang waras itu biasanya dipakai orang normal itu 16PF atau CPI atau apa gitu ya. Itu divalidasi berbagai macam, punya indikator yang cukup bagus, reliability dan validity. Nah, saya ngambil kelas dari muridnya ini, sistemnya apa terdalam. Saya dites pakai sistem. Selesai seminggu kemudian, sesudah tes, atau seminggu 2 minggu kemudian, saya dipanggil oleh dosen saya ini. Terus ditanyain sama ini, tes personality saya. Dikasih pertanyaan, kalau aku ingin apa ya, misalnya melakukan sesuatu, biasanya aku membuat planning. Jawabnya itu yes or no. Jadi pertanyaannya cuma jawab yes or no, yes or no, yes or no. Nah, saya jawab no. Apalagi kalau apa namanya datang ke sekolah atau apalah, kamu biasanya melakukan apa antisipasi dulu sehingga preparation atau dan sebagainya dan sebagainya. Jawab saya no, 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 no. Nah, saya dipanggil. Terus ditanya, kenapa kamu ini jawab no? Loh, pertanyaan kamu biasanya budgeting dulu kalau mau apa pergi atau apa budget. Lalu saya itu dari Ungaran. Ya, saya jadi pendeta, dulunya pedagang, saya jadi pendeta. Makan merah iso. Saya hidup dengan 50 apa itu anak sekolah Alkitab. Saya buka sekolah Alkitab. Saya belum pernah sekolah teologi ya, tapi saya pedagang. Jadi tak undangi guru-guru, ya tak bayari pakai uang saya. Ini ambil uang dari persembahan gereja. Saya hidup itu dengan iman. Jadi pokoknya kalau uang Tuhan kasih duit, ya saya lakukan. Lah gitu suruh planning gimana? Besoknya saya nggak tahu dapat uang dan sebagainya. Ya jawabnya no. Ya, semua itu tergantung sama Tuhan. Kalau saya planning, itu berarti saya menyalahi iman Tuhan. Itu pemikiran saya begitu. Mau keadaan gimana? Kerere, mau planning, apa nih? Budget. Ya nggak bisa no budget. Wong hari ini aja nggak tahu dapat uang apa. Nggak masa. You know, dibudgetin bagaimana gitu loh. Oh begitu. Langsung dicoret. Ini nggak cocok loh. Nggak valid. Nggak valid. You know? Ya, jadi tes itu saya nggak ngerti tesnya valid apa enggak. Hah? Ya, makanya saya nggak tahu itu apa namanya cocok apa enggak. Memang di MMPI 2 itu ada namanya fixed skill. Ya, F-skill-nya itu kalau orangnya nggak niat, gitu, wis pokoknya sak cepete, yes 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 yes, jawab KB yes yes yes, no 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 no. Nah itu nanti di overlay dari statistik kan kelihatan dia itu jebdek ke atas. Wah ini fake, you know, fake skill namanya. Ya benar itu. Itu hanya menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa yang dites itu nggak niat, nggak niat. Iya, ada lihat dites. Ada lihat dites atau penipu bisa juga, gitu loh. Ya, tapi itu faking bisa. Misalnya orang yang di penjara itu misalnya supaya kelihatan baik, fake. Gitu. Nah, tapi akan ketahuan. Itu tesnya hebatnya di sini. Tapi melalui statistik dibandingkan di seluruh dunia gini. Kita tahu apa itu tesnya akan lihat overlay-nya kok terlalu tinggi, kecualiannya kok terlalu tinggi, aneh ini. Nah, itu fake-nya langsung F skill-nya naik. Baik, kasih Roh. Oh, boleh bertanya. Sebelum kita satu pertanyaan dari ruang Zoom, ya silakan. Saya sebagai penyandang mental illness, saya mau nanya, Ya. karena memang saya sebagian besar sekolah di luar negeri dari SMP, Right. dan saya didiagnosa itu 10 tahun yang lalu, Right. ketika saya bekerja Right. di luar negeri. Right. Nah, ketika saya didiagnosa itu, saya langsung memang mencari support group ya, Right. gitu. Dan tapi ketika itu karena saya pulang ke Indonesia,
saya sedikit bingung karena ketika saya mencari support group untuk orang penyandang, Right. itu sangat sulit. Right. Gitu. Dan kalau bisa dibilang, pada akhirnya saya hanya bisa ikut yang dari Amerika atau Inggris. Right. Nah, saya rada bingung kenapa seperti itu ya, kalau sampai sekarang saja 2026, Right. saya tetap merasa ketika saya di grup ini, Right. itu untuk perkembangan, untuk penyandang sendiri, sepertinya tidak ada yang berani untuk terbuka. Gitu. Ya, itu perjuangan kita bersama. Ya, perjuangan kita bersama. Jadi Anda yang mengalami semacam ini, Anda bisa menjadi messenger. Ya. Struggle Anda, seperti saya misalnya, saya bisa cerita karena saya mengalami di dalam keluarga. Saya mengalami, adik saya juga mengalami semacam begitu. Nggak gampang. And that is why ini gerakan untuk Indonesia sangat-sangat baru. Nggak semua orang itu mau bergaul dengan orang yang dianggap berbeda dengan kita. Nggak convenient. Malah salah satu daripada psikolog, namanya kalau nggak salah, dia mengatakan, the most evil book that human being ever created is DSM. Buku yang paling jahat yang pernah diciptakan oleh manusia adalah buku Diagnostic Statistic of Mental Disorder, yang diagnosa orang. Karena apa tujuannya mendiagnosa? Supaya dikasih stigma, dari situ bisa disingkirkan dari dunia umum. Nah, masalahnya memang kalau di luar negeri, kalau tidak dikasih diagnostik, nggak dibayar sama insurance. Obat juga. Jadi harus ada diagnosa. Nah, maka ada researchers, terutama yang sistemik, married family therapy dan sebagainya, mereka berkata tidak ada label-labelan. Walaupun, kalau nagih insurance, dia tetap pakai ICD-10 atau DSM-5. Karena untuk komunikasi. Riset juga perlu komunikasi. Kalau saya harus menjelaskan, halusinasi, delusi dalam waktu 6 bulan, continue, wah, berat. Habis papernya. Itu. Maka skizofrenia, orang sudah tahu. Gejalanya berdasarkan manualnya itu. Jadi kita bicara hal yang sama. Ya, pikun aja. Pikun itu diagnosanya bisa berubah-berubah. DSM-5 sekarang tidak ada pikun. Yang ada adalah demensia. Ya, dari yang mild sampai yang akut. Zaman dulu ada demensia refractory karena stroke, demensia frontal, ya. Biasanya yang terjadi anak-anak muda kurang dari 65. Ada lagi Lewy body, ketemu orang dipeluk-peluk, apa begitu. Nah, itu different demensia. Sekarang, continuum. Dengan kata lain, continuum itu setiap orang punya demensia. Kadang-kadang Anda lupa tuh. Saya tuh kadang-kadang mau nyebut nama istri, kadang-kadang lupa. Tapi tidak lupa istri, itu apa namanya? Kemarin saya doa sama Iing itu, namanya Paroli. Mesam. Nah, ya itu kalau Anda label, wah, ini pikun. Nah, itu bahasa seremnya Alzheimer. Waduh, Alzheimer tuh hukuman mati dah. Sekarang, tapi melalui itu, manusia bisa mendiagnosa. 2 pertanyaan. Kita bisa ada screening test Alzheimer. 2 pertanyaan. Kita bisa tes. Apakah 10-15 tahun mendatang Anda kena Alzheimer apa? Kena pikun apa? Mau? Sebenarnya. Hah? Nanti kamu nggak bisa tidur. Ya. Apalah pikiran. Ya, itu screening. Ya, screening test. Screening itu bukan ada indikator gitu. Tapi enggak. Biasanya kalau sudah screening, kemudian
tes lebih dalam. Ya, nggak bisa di label begitu. Tapi ada indikasi karena itu screening. Ya, pertanyaannya gampang. Serap anu aja, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, terus balik. Desember, November, Oktober, balik. Kalau Anda nggak bisa ngepas Juli atau Juni, nanti dikasih pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaan lebih lanjut. Pertanyaan lebih lanjutnya itu suruh gambar form. Jam 9.05 pertama suruh gambar form. Kalau itu udah pas, nanti pertanyaan lagi. Ya, Anda bisa tes. Ya, kalau nggak bisa itu ya bisa juga nak Jawa ya, Rebu Pon, Kemis Wage, Jumat Kliwon, Sosiologi. Masuk pro itu ya. Oke. Sampai ya itu contoh aja. Ya, kasih. Kita kembali ke pertanyaan Zoom ya, satu Prof ini. Ya. Kalau dalam satu keluarga ada sakit tadi, disfungsi salah satu anggota sakit mental, ayah atau ibu, ini pertanyaannya, apakah anak akhirnya bertumbuh dewasa meniru apa yang pernah dilihat didengar sehingga anak secara tidak sadar meniru orang tuanya? Apakah anak akan sembuh atau anak bisa meminimalkan apa yang diperbuat oleh orang tuanya dulu? Takut efeknya apa? Ya, pola pattern itu kalau dalam psikologi ada tekniknya namanya genogram. Genogram itu urut-urutan keturunan papa mama itu. Nanti sampelnya gini lah. Kalau Anda misalnya bisa lihat saya misalnya konfliknya di dalam keluarga itu dengan siapa? Hubungan dengan mami gimana? Hubungan dengan papi gimana? Konflik, happy, atau biasa-biasa, jauh apa dekat gitu ya. Terus nanti kamu lihat papi sama nenek sama apa. Nah itu pola pencak silatnya itu basically bisa diamati ternyata memang repeating. Tapi tidak semua langsung otomatis repeating. Jadi misalnya anak 8 gitu ya. Mami saya punya anak 8. Saya anak pertama. Mungkin untuk anak kedua mungkin polanya itu nyelonong ke anak kedua, anak untuk keturunan berikutnya dan berikutnya. Tapi ya ada yang lainnya juga tidak apa-apa gitu loh. Jadi tergantung karena orang itu mengadaptasi lingkungan sama-sama kena badai. Itu kan cara menghadapinya berbeda-beda. Saya itu ketemu itu ya. Kan orang ada tendensi, ini semua orang tendensinya kan kawin itu kalau pemuda yang ganteng sedikit seperti saya kan kepengennya cari yang cantik ya kan gitu ya. yang elek kan dia udah mau ya kan. Wah, saya pernah tuh satu hari riset. Anda nggak percaya coba aja di Google bahwa dunia ini yang beautiful itu ada ukurannya pas. Ya, kalau bibirnya ini gini ya, tipis, kemudian sininya, itu ada perbandingannya. Batuknya ini kalau melolong dulu, kemudian nggak sesuai dengan bibir Anda, itu kurang apik gitu. Nah, di matematika itu bisa diukur. Semua keindahan ini di dunia ini, itu biasanya punya perbandingan namanya golden ratio. Termasuk dengan golden ratio itu, mereka buat alat untuk deteksi cancer. Karena cancer itu nyelonong dari normal. Sehingga dia dicek, oh ini nggak normal. Gitu. Tapi yang normal, semua kelihatan beautiful. Nah, satu hari saya iseng-iseng ngecek. Give me, the most beautiful women based on golden ratio. Anda bisa cek ini. Muncul wanita. Wow, beautiful. Tunjuk ke istriku lah. Jin, ya toh. Ini based on mathematics, golden ratio, the most beautiful women itu loh. Dia langsung tahu, oh ini namanya siapa? Orang Amerika, African American. Beautiful. Sudah dia lihat gitu, singgirnya itu komputernya tak lihat matanya. Biarpun apapun yang terjadi, walaupun dia lebih beautiful, in my eyes, you are more beautiful than this one. Wah, istri saya sorak-sorak. Senang dia. Jadi, tergantung saudara-saudara bisa menghadapi masalah hidup. Yang satu jelek, yang satu malah bertumbuh. Yang satu
ya biasa-biasa aja. Nah, dalam family pattern juga begitu. Kita bisa mengawasi pattern, tapi dengan pattern itu kita bisa mengenal, oh aku kok responnya begini. Kenapa anakku nakal, aku tendensinya nekan dia. Karena didikannya otoritarian, didikannya ilmu gebuk. Anak saya juga sering-sering semua. Gitu. Tapi saya tinggal di Amerika berubah, nggak usah. Saya gebuk anak, ada smash-nya, masuk penjara saya. Nggak berani, gitu lah. Berubah. Nah, pattern itu bisa diubah. Nah, dikenali, kemudian diubah. Bukan barang mati. Bukan kalau Alkitab juga mengatakan, nurun. Itu. Anda lihat aja. Perkelahian antara keluarga Abraham itu kan nurun. Pasiton generasi menjadi satu filsafat, satu agama juga sampai hari ini juga gebuk-gebukan. Nah, itu bisa diintervensi. Kita bisa memilih untuk tidak melakukan pola yang sama. Nah, itu genogram bisa dipelajari. Dari sini onsite ada lagi teman-teman? Kalau nggak ada saya membacakan. Ada? Oke, silakan Pak. Ya Pak, saat ini kan udah ada penelitian untuk tanam chip ya di otak ya Pak ya, untuk mengendalikan kita punya respon terhadap segala macam stimulus yang kita dapat Pak. Ya. Apa untuk menyelesaikan masalah ini semuanya udah pasang chip aja Pak? Right. Ya, itu Kayak gitu. that's good. Ya, itu exactly idea pada waktu di SM1 diciptakan. Kalau kita menemukan bagian seperti part daripada brain ini, maka skizofrenia bisa ditanam. Ternyata sekarang itu kompleks sekali. Nggak bisa berubah. Jin itu bisa turn in, turn off berdasarkan akan pembelajaran. Jadi terapi itu mengubah gennya. Lahir bisa di turn on, bisa di turn off. Saya kasih contoh misalnya. Kalau Anda punya jin gen ya, itu namanya MAOA jin. Ya, MAOA jin. Itu gen biasanya studi di Amerika, University of Irvine University, itu profesornya studi satu keluarga itu ada dalam satu keturunan bisa 7-8 orang itu membunuh orang. Nah, cek itu dia bisa lihat tuh, cek oh ini tipikal dari serial killer karena tidak punya MAOA gene. Bentuk ininya juga kentara. Nah, pada waktu dia cek itu, dia studi keluarganya sendiri, karena keluarganya sendiri itu banyak orang serial killernya. Terus dia lihat the brain, wah ini typical serial killer brain. Dicek sama dia, itu kan biasanya kalau kita studi kan anonymous lah, kasih number gitu aja. Code-nya berapa, siapa ini, brain-nya siapa. Dilihat, wah ternyata brain-nya dia sendiri. Nggak bisa, kenapa dia bisa kayak gitu. Nah, kemudian dia lihat masa kecilnya. Masa kecilnya itu penuh bahagia. Mami papinya, selalu hadir. Kemudian, pokoknya masa kecilnya dia lihat potret itu ya, sambil lihat itu, sambil nangis. Oh, ternyata. Walaupun saya penyandang MAOA gene yang potensially punya kemampuan untuk menjadi serial killer, saya tidak. Karena environment bisa mempengaruhi. Nah, sekarang di UC San Diego itu buat riset, itu pendobraannya adalah itu tadi, bahwa ternyata ada gene yang bisa di turn on and turn off. Jadi dengan kata lain, manusia itu bukan robot. Nggak bisa dikasih chip begini. Saya lihat waktu konferensi pada waktu itu, ada satu profesor itu membuat ini Tourette syndrome. Jadi orang gini terus dikasih chip pakai termostat. Jadi itu gerak ini kan salah satu yang membuat orang gerak itu kan dopamin. Jadi level dopaminnya itu di-adjust, bisa gini. Itu kalau gitu. Bisa tuh. Tapi tidak semua bisa. Misalnya kalau trisomi 31 ya, ada 3 gene nomor 31. Itu kalau triple, pasti orangnya itu Down syndrome.
Tapi ada case-case seperti skizofrenia, ada 9 itu kayak buat hamburger. Kamu sama-sama hamburger itu perlu garam, perlu gula, perlu ban, perlu apa. Kamu buat yang sama, bahan yang sama, rasanya belum tentu sama. Nah itu, brain itu begitu. Ada dopamin, ada norepinefrin, ada epinefrin, ada serotonin, you name it, oksitosin komplit. Tapi campur aduk itu yang satu bisa gendeng, yang satu bisa bahagia. Nah ini nggak bisa ngomong, kompleks. Sampai hari ini kompleks. Karena manusia itu diciptakan oleh Tuhan sebagai punya kehendak bebas. Nah di tengah-tengah itu, kita bagaimana kita cara meresponinya, itu pegang gitu. Saya teruskan ya. Nah, ini cara meresponnya bagaimana? Kita ada ya terlalu kompleks. Ini ada 5 faktor keluarga yang mendorong pemulihan. Ini berdasarkan riset. Yang pertama adalah keamanan emosional, safety. Ya, kalau kita bisa menjadi safe haven buat mereka. Rumah adalah tempat aman, bukan tempat di hati. Jadi jangan menghakimi, tapi memberikan misalnya listening. Nah, dalam dunia psikologi Anda bisa di-train bagaimana menciptakan suasana aman kalau ada anggota keluarga yang kita rawat itu mengalami struggle dengan satu struggle dengan mental illness. Dukungan konsisten, bukan memaksa, tapi hadir secara nyata. Ada, kehadiran itu sangat penting. Nggak perlu, banyak hal yang kita nggak bisa selesai. Yang kita bisa lakukan adalah just mengerti. Sit, present, hadir. Dan saya tahu banyak teori pun, waktu anak saya mengalami sakit begitu, saya nggak bisa empati, saudara, karena kekhawatiran hati saya. Saya nggak bisa kontrol diri. Ya, saya sadari, gini ya, pulang itu istri saya sudah muliai saya. Ini nggak benar nggak begitu. Ya benar ya. Saya rasa guilty, tapi nggak bisa tahan diri. Nggak gampang. Bagaimana memberikan dukungan. Tapi kalau ini terus-menerus kita ini punya, community semacam ini, saling ngelingke, mengingatkan satu dengan yang lain. Lupa dulunya, diingatkan lagi. Saya diingatkan sama istri saya. Sampai anak saya itu berkata, Dad, I don't need your lectures. Sebab itu ilmu psikologi semua. Kamu harusnya gini, aku harusnya gini. Dad, I don't need that. I just need your understanding. Tapi ini hati nggak bisa ngomong terus ya. Nggak tahu pengalaman saudara gitu nggak? Profesor loh ini. 25 years profesor ngajar psikologi sampai babak belur. Tapi melakukan sendiri nggak bisa. Itulah manusia. Nah, rasa hormat. Tidak menanggapi pasien males atau kurang beriman. Kurang keringan. Ini keroh ini ada setan ya. Lah sampai bengor, kamu yang bengor. Jadi itu tidak menolong. Ya, tapi harus respect. Dia di image of God. Dia bisa memberikan, Tuhan itu bisa panggil dengan, penyandang sekalipun atau punya kelainan sekalipun, itu bisa mempengaruhi seluruh dunia. Baby lahir itu ya, hanya kepala sama apa. Tetapi melalui itu, research dari seluruh dunia tadi, bagaimana perkembangan manusia kok bisa menghasilkan manusia hidup hanya mungkin 1 bulan atau. Tapi Tuhan bisa pakai manusia yang lahir itu untuk memberikan makna dan kontribusi bagi kemanusiaan lainnya. Tuhan bisa pakai berbagai macam cara yang kita tidak mengerti. Bukankah hidup ini hanya sementara? Kita ini pelaku-pelaku Tuhan. Semua milik Tuhan. Dan Dia yang mengizinkan terjadi. Batasan sehat. Kasih bukan berarti memenuhi semua keinginan. Tentu ada border. Ada limitnya. Keluarga menjadi pembawa harapan yang realistis. Kalau ada benar-benar tidak kuat, yaitu cari pertolongan. Community semacam ini akan sangat membantu.
Psikoedukasi keluarga berbasis bukti. Nah, tujuannya dengan berbasis bukti, dengan riset-riset, itu akan membantu. Karena mereka, berdasarkan systematic observation, orang sudah mengalami begini, hasilnya begini. Nah, kita tidak usah ngalami dulu, sudah punya kekuatan prediksi. Itu gunanya, pendidikan bukan hanya harus gini, harus gitu, tapi ada backup systematic observation atau teologi dari bawah. Manusia mengawasi apa yang Tuhan ciptakan, bukan hanya teologi dari atas. Melalui systematic observation, walaupun saya tidak pernah ketemu misalnya beruang, tapi orang lain bisa nunjukkan rupanya beruang kayak apa melalui teddy bear. Karena dia sudah ngalami dulu, dia buat teddy bear, dia buat boneka. Oh, kalau begitu ini beruang. Dan saya bisa tahu karakteristik beruang ini dan bagaimana cara menghadapinya. Itulah yang disebut berbasis bukti. Keluarga, riset-riset yang berbasis bukti, systematic observation. Penelitian konsisten menunjukkan bahwa intervensi keluarga menurunkan kekambuhan. Risiko rileks lebih rendah dibanding perawatan biasa. Seperti yang saya lihat di mami saya. Saya nggak tahu kalau saya nggak tahu psikologi. Ya. Tapi, ya, tanpa obat sama sekali. Bukan berarti itu satu patokan ya. Mami saya struggle, saya nggak tahu itu kalau tidak dengan Tuhan, mami saya mungkin sudah tidak ada. Pada proses 1 tahun itu, tanpa obat itu, bayangkan, pembuluh darah pada pecah. Mungkin kalau dia pakai obat tidak sampai begitu. Ya. So, dia bunuh diri itu berkali-kali. Coba bunuh diri. Ya. Coba praktek bunuh diri. Dari selendang ditaruh di atas, gosokan itu di-cut kabelnya. Dia cuma tidak tahu cara nyetrumnya gimana, kan dia tidak tahu elektrik. Tapi saya lihat itu tadi, gosokannya itu di-cut. Cuma kita tidak ngerti. Terus waktu mami sudah pulih, dia cerita, coba ke situ masuk ke ini bukan bak mandi, dia coba, dia banyak hal. Dan saya lihat dari situ tangan Tuhan. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Dia mencoba begitu sengsara ada. Yang kita bisa lakukan ya waktu itu mendampingi. Betul. Kalau kita merawat, memberikan safe, kekambuhan bisa berkurang. Kepatuhan pasien lebih rutin minum obat kalau diperlukan. Karena salah satu obat itu manjur kalau diikuti aturan. Nah kalau enggak, tidak gampang. Fungsi sosial, kemampuan berinteraksi membaik. Kalau kita memperlakukan dengan baik, kita tahu listening skill dan sebagainya, itu akan membantu. Nah, kalau orang delusi, halusinasi, kita ajak bantah-bantahnya. Yang bantah akan tambah gila daripada yang sakit. Yang waras saja tidak ngerti, apalagi orang yang tidak waras. Fungsi sosial akan lebih baik. Gambar peta keluarga. Nah ini mungkin saudara bisa latihan, misalnya ya. Lihat aja. Itu Anda, kemudian ayah, ibu, anak, pasangan saudara. Kita gampang aja. Hubunganku sama anakku, sehat, tidak sehat. Hubunganku sama suami, sehat, tidak sehat. Nah, nanti diteliti, ngkongnya bagaimana. Nanti saudara bisa lihat peta. Ternyata hubungannya, polanya di mana, genogramnya di mana. Nah, kemudian intervensinya di mana? Yang tidak sehat, itu dibuat sehat. Wah, aku tidak mau ngomong sama papi. Nah, coba sekarang belajar untuk ngomong supaya yang tidak enak itu persepsi jelek menjadi hilang. Itu just intervensi yang gampang aja. Nah, kalau sekarang Anda tidak bisa merawat misalnya ya, berat, tambah eskalating, itu aja itu latihan. Mungkin yang Tuhan kasih Anda pekerjaan rumah itu. Rawat bagaimana supaya kita bisa empower lebih baik. Carilah Google caranya komunikasi bagaimana, nganunya gimana gitu. ChatGPT itu ya banyak juga berita-berita itu. Praktekkan. Alami. Saudara melatih diri sendiri. Saya mengalami begitu. Jadi ya coba gitu.
Gampangannya konflik atau jauh ya dideketi, gitu kan? Tapi deket-deket jangan terlalu deket. Nah, itu namanya mashed potato. Tahu ya mashed potato? Apa itu? Potato kentang bulat itu. Kentang bulat itu kan, nah, ada keluarga yang gitu. Pokoknya nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Terus semua kemana-mana jadi kalet. Waduh, itu repot. Ya, itu lawannya dari jauh tadi. Yang, yang baik adalah aku bisa mandiri, tetapi tidak merasa sendiri karena ada orang yang diajak, berinteraksi, gitu. Ya. Prinsip komunikasi yang menyembuhkan. Ini masalah interrelationship. Dengarkan lebih banyak. Bukankah Yakobus 1 ayat 9 mengatakan itu? Quick to listen, but slow to anger. Ya kan? Ngomongnya juga harus pelan. Mungkin mulai dengan ngomongnya jangan ditancap gas. Mulai dari kemudian listening. Nah, perhatikan tubuh. Kalau frequency-nya mulai naik, nah, kontrol diri. Saudara bisa ngontrol diri itu aja, Anda akan jadi leader. Anda lihat di Alkitab itu, Esau dan Yakub. Esau itu kalau meskipun dia lahir otaknya udang sekalipun, dia itu akan dapat warisan bapaknya. Yakub itu sampai nyembah-nyembah, yang muntah darah, by definition dia tidak akan dapat warisan ayah. Budaya, kebiasaan, custom, law, adat. Jadi Yakub itu pasti Esau itu by custom, dia akan jadi leader dalam rumah. Tapi story-nya dimulai gitu gimana? Dia lapar, ya kan? Berburu pulang. Kemudian Yakub juga gitu kan? Mas, dia nyiapin makanan pada laparnya tadi loh. Nyaman sama pulang, Yakub, wih, ono sup merah, kasih sama aku. Yakub pikir panjang, saya lapar sekarang, tapi saya perlu tahan diri, kontrol diri, diajak exchange. Ayo udahlah, ini kan siapa yang mampu menjinakkan animal brain, nafsu kita. Nafsu untuk makan, dengan kebutuhan pokok. Akhirnya apa? Tukarlah warisanmu. Warisan itu apa dapetin? Lapar sekarang, immediate need. Tapi warisan itu kan ngenteni bapak mati. Lah kalau saya mati dulu tidak dapat apa-apa nih. Di exchange. Esau langsung mau sup merah ditukar warisan. Alkitab mengatakan Yakub jadi Israel, jadi pemimpin. Esau hilang. Kemampuan mengontrol diri itu penting. Saudara lihat kan? Saya waktu kecil tuh suka cerita wayang, Mahabharata, Ramayana. Itu lakonnya supaya jadi hero, kesatria, Gatut Kaca, balung kawat, gigi besi, tulang kawat nih, urat kawat, otot kawat, balung besi, apalagi gigi emas, gitu kan. Nah, itu kan dimulai, saudara bisa begitu kan dimulai dengan mengontrol diri. Latihan hidup saya itu tadi mengontrol. Bagaimana menguasai itu kalau di Alkitab kan gentle. Pagi tadi saya kasih tentang gentle parenting di Philadelphia. Saya kasih training workshop gereja di Philadelphia. Pagi-pagi saya bangun jam berapa tadi? Tentang teknik gentle parenting. Bagaimana kuncinya adalah bagaimana orang tua itu bisa mengontrol diri untuk bisa memberikan, ya itu dalam bahasa Alkitab itu prautos. Prautos itu menggambarkan seperti kuda bina, kemudian dijinakkan. Kuda ini sudah dijinakkan, itu prautos. Lemah lembut. Buah-buah roh. Lemah lembut. Jadi kalau saudara bisa menyampaikan komunikasi dengan lemah lembut, kuncinya itu menjinakkan animal brain kita. Nih, di sini. Otak bawah kita. Nah,
Saudara lihat di Alkitab, Gideon perang, ya kan? Perang sama apa tuh? Prajurit. Wah, dia lihat sana berlaksa kita ribuan. Aku tidak kuat Tuhan. Tuhan bilang, tidak butuh 1.000, 10.000 tidak butuh. 300 saja. Waduh, bayangkan saudara, musuh berlaksa, dia ribuan. Tanya Tuhan, ketakutan, caranya nolong gimana? Wah, tidak perlu itu ribuan. 300 saja. Nah, dia punya problem baru tuh. Cara milih 3.300 orang dari ribuan ini gimana? Ini kan masalah organisasional leadership ini. Seleksinya gimana gitu? Harus tesnya apa? Terus Tuhan bilang, tuh orang yang lapar itu suruh minum itu di kolam sana. Nah, terus, wah dia yang kepalanya mongkop langsung di itu apa di kali itu kan dia mau keluar suruh pulang tuh. Nah, tapi yang ngambil ciduk ini pakai tangan tapi masih siap alon-alon minum itu dia pilih 300 yang bedanya apa yang ngokop dengan yang apa nyendok ini kontrol diri karena perlu puasa perlu menahan diri merawat itu apa kontrol diri dan itu kalau saudara mampu hidupmu berubah. Hidupmu berubah. Ada yang disembuhkan loh, bukan yang sakit ya. Tuhan itu menyembuhkan kita dulu. Pisahkan orang dari penyakitnya. Kamu sedang berjuang dengan bipolar, bukan kamu bipolar. Identitasnya itu loh. Identitasnya. Kita sekarang sedang menderita. Kita berjuang bersama-sama. Tapi jangan dilabel as. Bukan identitasnya. Identitas kita adalah anak Tuhan. Tapi kita diberi peran saat sekarang sedang menderita. Pikul salib. Supaya orang lain bisa belajar untuk mengasihi. Kurangi ekspresi emosi tinggi. Nah ini kontrol diri. Kritik, permusuhan, keterlibatan emosional berlebihan meningkatkan resiko rileks. Kalau Anda gagal, jangan juga nyalain terlalu banyak. Saya sendiri merasa menyesal, aduh kenapa aku gitu ya. Nah, ini nanti akan eskalating juga gitu. Ya, kenapa? Itu tadi, Tuhan aja mengasihi aku yang penuh dosa, ditebus sampai dia berani mati. Kenapa? Anda enggak begitu menyalahkan kalau respon kita itu kurang baik. Ampuni dirimu. Di Stanford University 2 tahun yang lalu saya ikut konferensi salah satu namanya Christine Neff. Itu profesor bertahun-tahun dia studi hanya self-care. Self-care, bagaimana mengasihi diri sendiri. Bukan kalau kita berkata kita tidak bisa mengasihi orang lain kalau seperti sederajat diri kita. Seberapa engkau mengasihi dirimu, seberapa besar juga sebesar itulah Anda bisa mengasihi orang lain. Sekarang dibuktikan dalam riset bertahun-tahun. Jadi saya ingat riset itu maunya saya nyalahin diri sendiri. Karena saya tidak bisa merespon anak saya dengan baik. Tapi hari ini saya mengatakan besok kita. Ya. Seperti saya mengasihi anak saya juga mengasihi diriku diri, gitu loh. Itu oke. Mengampuni diri sendiri, oke. Dan kalau enggak nanti akan eskalating. Nah, saudara bisa role play misalnya, ini jam berapa ya? Role play. Aku capek hidup, misalnya. Nah, Anda bisa buktikan itu. Ya, gambaran aja dah. Kalau kelompok A itu memberi respon salah, ngeblim, gitu aja mau bunuh diri. Hah? Kamu masuk neraka kamu nanti. Itu ya, respon salah. Sama respon yang baik. Dan saudara bisa lihat. Misalnya saudara itu acting yang bunuh diri itu, terus ada orang nyala-nyala ke saudara, melebu neraka kayak dihakimi atau apa begitu. Sama dengan orang yang mendengarkan. Oh, sampai gitu. Kenapa sampai kamu berpikir begitu? Kunci kalau orang dalam keadaan krisis itu komunikasi. Calm, safe.
continue ngomong, ya, present. Yang perlu dihindari sudahlah, jangan dipikirkan. Waduh, ngalamin, susah, sedih, gelap rasanya. Jangan dipikirkan gimana, ini pikirannya halte terus. Kamu kurang bersyukur, aduh, boro-boro suruh bersyukur. Orang lain lebih parah dari kamu, malah dibanding-bandingnya lagi. Memang aku ini udah kurang kuat kan. Coba kamu kalau yang ngalami, rasa non. Respon yang mendukung, ya, aku nggak ngerti apa yang harus aku lakukan, tapi, aku present, aku hadir. Kamu nggak sendiri, kamu nggak sulit. Aku udah tahu caranya gimana. Ingat, aku akan mendampingi kamu. Kamu nggak sendiri. Ini pasti sangat berat bagi. Ngerti perasaan ini, bisa diempati. Ayo jangan takut, kita hadapi bersama-sama. Aku udah tahu, tapi komitmenku adalah jalan sama-sama. Naik turun, aku mau jalan sama kamu. Respon yang mendukung. Luka yang diwariskan antar generasi, ya, ini kita menyadari diri kita, latar belakang kita, sehingga kita bisa tahu siapa kita. Sehingga kita bisa tahu kekuatan dan kelemahan kita. Itulah yang dalam bahasa Alkitab dikatakan rendah hati. Orang yang rendah hati itu tahu kekuatan dan kelemahannya dan bisa menerima dan mengembangkan. Banyak keluarga mewariskan pola tanpa sadar. Nggak boleh nangis. Ini pola. Jawabnya lain. Nah itu kalau saudara bisa identifikasi satu persatu, kemudian kita coba latihan, dilatih ulang. Semua dipendem. Laki-laki harus kuat. Boy never cry. Walaupun saya ingat waktu kecil, kesandung, semua akhirnya bukan main, tapi boy don't cry. Nggak nangis, aku lari ke kolong ranjang nangis. Sepi. Nah, waktu patah hati juga gitu kan. Kelihatan gini, tapi di dalam itu bantal basah. Ya, laki-laki itu susahnya di situ. Nggak heran saudaraku, laki-laki itu biasanya kalau suka ngempet ekspresi, dosen saya tadi itu berkorelasi dengan kemarahan, kegeraman, violent. Kalau saudara nggak bisa ventilasi itu emosi, stuck, dan akhirnya karena laki-laki di dalam sejarah dunia itu lebih banyak ngempet ekspresi, maka dia cepat mati. Statistik di seluruh dunia kira-kira rata-rata sekitar selisih 5 tahun. Jadi wanita itu akan mati lebih dulu, lebih banyak janda daripada duda. Kenapa? Karena mati lebih dulu. Ngempet, saudara. Ngempet ya betul. Menekan perasaan. Karena pendidikannya itu laki-laki tidak boleh mati. Nah, karena itu laki-laki di sini banyak enggak laki-laki angkat tangan. Nah, kalau sudah nikah, nomor 1 apa? Beli life insurance. Nah, karena Anda mati lebih dulu. Loh iya, statistik, ya toh? Statistik. Itu namanya laki-laki bertanggung jawab. Nah, ojo mati ninggali batang toh. Gali duit sedikit lah. Itu ya ini bisa buat pohon keluarga 3 generasi, tandai depresi yang bunuh diri mana dari nenek moyang ini uncle atau apa begitu ya, yang kecanduan alkohol atau drug atau apa, yang suka kekerasan, bunuh orang, atau yang cerai dan konflik. Nah ini saudara bisa lihat itu, amati. Nah dari situ kita lihat polanya, relationship-nya gimana. Nah kemudian kita ubah. Bisa pembelajaran ulang. Pola apa yang terus berulang dalam keluarga saya? Dari mana asalnya? Bagaimana memutuskan? Itu kita bisa pelajari di dalam ilmu psikologi. Kalau mau dalamnya begitu ya tanya Ibu Jin nih. Jin kan profesor di sini, so you have to study. Kalau enggak, saya sebagai profesor enggak laku. Tidak ada muridnya kan. Ya gempet-gempet sedikit lah gitu untuk reklame.
Anda bukan penyelamat, Anda pendamping. Kita ini pendamping. Yang menyembuhkan adalah kombinasi Tuhan, pasien, pasiennya, keluarga, tenaga profesional, komunitas. Pasang masker yang penting pasang masker oksigen terlebih dahulu sebelum Anda membantu orang lain. Rawatilah dirimu. Kalau kita mengasihi care hidup kita, kita lebih punya kemampuan untuk menolong orang. Mulai dari diri sendiri. Sebaliknya juga di dalam proses kita membantu orang lain, kalau kita terbuka hal itu, disitulah saya bertumbuh. Psikolog yang paling baik adalah kalau dia pernah sakit jiwa. Loh iya sih, gak guyon. Kita dianjurkan untuk counseling dulu. Loh iya. Ya toh? Ya, gitu loh. Jadi saudara tahu kelemahan, kekuatan, sehingga ngomonginnya itu ada pengalaman. Gitu loh. Ada pengalaman. Orang yang dengerin tuh, oh iya pernah deh, kayak saya. Lah aku enggak pernah ngalamin, cuma ya itu teddy bear tadi gitu loh. Spiritual, keyakinan dan doa sesuai iman. Dokter, psikolog, ini yang menyembuhkan kombinasi itu semua. Jadi terbuka kita belajar. Belajar tool-tool ini, instrumen atau faktor-faktor yang menguatkan kita. Nah, dari situ semakin saya ada belajar, saudara tahu ini kekuatannya di sini, kelemahannya di sini. Sampai hari ini tidak ada obat ajaib yang spon gitu. Saya harap begitu, tidak ada. Gimana? Ruwet. Tapi justru disitulah keindahan cinta kasih kan di situ. Nah, keindahan cinta kasih Tuhan itu ada di situ. Dukungan konsisten dan penuh kasih. Komunitas, kelompok dukungan dan jaringan sosial semacam ini. I think we need it. We need it. Ya. Saudaraku, mari kita bersama-sama pikirkan ini. Do not do that and lakukan yang ini. Yang pertama, dengarkan dengan penuh perhatian. Teknik-teknik saudara bisa belajar. Jangan menghakimi atau berkhotbah saat krisis. You know, waduh, bingung. Ya. Validasi emosi tanpa menghakimi. Kelihatannya kami stres banget biasanya. Kalau masih bisa dikomunikasi. Case-nya lihat. Dasarnya tidak bisa dikomunikasi, halusinasi, delusi, ya mungkin bisa ditolong obat supaya stable dulu, baru bisa diajak ngomong. Temani ke dokter atau psikolog bila diperlukan. Bantu mengingatkan minum obat bila itu diperlukan. Pertahankan rutinitas sehat, ritual-ritual yang sehat, semacam small group semacam ini. Dorong aktivitas sosial bertahap, itu membuat meaning. Kalau Anda melayani di sini, ya, penderita-penderita melayani, itu memberikan makna hidup. Dan salah satu faktor terbesar untuk manusia itu bisa hidup sebagai manusia adalah kalau kita itu memberikan kontribusi kepada masyarakat. Makna. Kita merasa Tuhan mengutus. Walaupun role-nya mungkin saat ini saya sebagai penderita. Tapi ingat bahwa penderitaanmu itu membuat pembelajaran bagi banyak orang bagaimana cara kasih orang lain yang susah dikasih. That's tantangan untuk menumbuhkan cinta kasih kita kepada sesama. Dorong kasih sosial bertahap, beri harapan yang realistis bahwa tidak semua persoalan itu bisa diselesaikan di dunia. Sakit penyakit, anyway, semua orang akan mati. Nggak ada penyakit yang akan semua itu sedang memikul salib menuju Golgota. Perjalanan manusia semua sama. From the womb to the tomb. In between, you decide. Adegannya mau main apa, nganunya mau main apa. But remember, this is temporal. From the womb to the tomb. Nah, di tengah-tengah ini, kita bekerja untuk Tuhan. Apakah melayani keluarga yang mengalami kesusahan? Apakah Anda sebagai penolong atau Anda yang sebagai dependennya? Ya. Masing-masing punya role.
Hindari menghakimi atau berkhotbah saat krisis, memaksa cepat sembuh, cepat loh sembuh, aku wis kesel. Wah, iya. Membandingkan dengan orang lain, menganggap ini kelemahan karakter, memang karakternya kayak gitu, males loh. Mengambil alih seluruh hidup pasien, pasiennya menjadi dependent. Orang yang bisa jalan bisa tidak bisa jalan. Mengabaikan kebutuhan diri sendiri. Jangan lakukan itu. 5, komitmen keluarga sehat. Mari kita bersama-sama belajar mendengar sebelum menghakimi. Quick to speak, quick to listen, but slow to speak. Yakobus berapa itu? Ya, 1:9. Kami akan bertanya sebelum berasumsi. Cari informasi dulu sebelum menghakimi. Berasumsi, oh kamu pasti gini, kamu pasti gini. Nah itu dirubah polanya. Kami akan mendukung tanpa mengontrol. Yang bisa penderita melakukan sendiri, dorong dia untuk melakukan. Yang perlu bantuan, kita bantu. Jangan menjadi dependent. Ini jangan gitu, dia baru depres, jangan gitu. Malah semakin depres. Kami akan menjaga kesehatan mental seluruh keluarga. Karena satu orang sakit, seluruh keluarga menjadi sakit. Kami akan mencari pertolongan profesional ketika diperlukan, tahu kekuatan saudara, tahu kompetensi saudara. Nah, saya harap informasi ini bisa membantu kita sekalian di dalam menyebarkan kasih sayang dan cinta kasih Tuhan. Amin. Terima kasih, Prof.